Panitia 9 adalah panitia yang bertugas untuk menyusun rumusan dasar negara berdasarkan pandangan umum yang diperoleh dari hasil sidang pertama BPUPKI. Panitia ini diketuai oleh Insinyur Soekarno yang merangkap sebagai anggota. Panitia 9 beranggotakan 9 orang yang berhasil merumuskan dasar negara yang menggambarkan maksud dan tujuan pembentukan negara Indonesia Merdeka. Rumusan tersebut dikenal dengan istilah Piagam Jakarta. Piagam Jakarta inilah yang kemudian menjadi rancangan pembukaan hukum dasar Indonesia dalam sidang kedua BPUPKI. 1. Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno lahir pada tanggal 6 Juni tahun 1901. Ia memulai karir politiknya dengan menjadi Ketua Partai Nasional Indonesia, dan ia sangat aktif dalam organisasi BPUPKI dan PPKI untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Insinyur Soekarno menjabat sebagai Ketua Panitia 9 dan Ketua PPKI. Dua. Muhammad Hatta. Muhammad Hatta lahir pada tanggal 12 Agustus tahun 1902. Ia lahir di Bukit Tinggi. Pada masa pergerakan nasional, menjabat sebagai bendahara organisasi Jong Sumatranen Bon. Muhammad Hatta disapa dengan Bung Hatta. Ia sangat berjasa dalam perumusan dasar negara dengan menjadi mediator antara perumus Piagam Jakarta dan Wakil Indonesia Timur. Ketiga, Mr. Muhammad Yamin. Mr. Muhammad Yamin dilahirkan di Sawalunto pada tanggal 23 Agustus tahun 1903. Sebelum tamat dari pendidikan tinggi, Muhammad Yamin telah memimpin organisasi yang bernama Jong Sumatranen Bon. Dalam sidang BPUPKI pertama, Muhammad Yamin telah menunjukkan peranannya dengan mengajukan usulan dasar negara. Keempat, Mr. Ahmad Subarjo. Mr. Ahmad Subarjo lahir di Karawang pada tanggal 23 Maret tahun 1896. Ahmad Subarjo memperoleh gelar Master in the Rechten pada Universitas Leiden Belanda pada tahun 1933. Semasa kuliah, ia aktif dalam organisasi Jong Java dan Persatuan Mahasiswa di Belanda.
Kelima, Mr. Alexander Andreit Maramis. Mr. Alexander Andreit Maramis lahir di Manado pada tanggal 20 Juni tahun 1897. Setelah lulus dari Hogerburger School, ia melanjutkan kuliah di Universitas Leiden, Belanda. Pada saat kuliah, ia juga aktif dalam Perhimpunan Indonesia di Belanda. Karirnya dalam bidang politik dimulai pada saat menjadi anggota BPUPKI. Enam, Abdul Kahar Muzakir. Abdul Kahar Muzakir lahir di Yogyakarta pada tahun 1907. Pada tahun 1938, ia mulai aktif dalam organisasi Muhammadiyah dan Partai Islam Indonesia (PII). Ia ikut mencanangkan tonggak sejarah dalam proses perumusan dasar negara dalam Piagam Jakarta. Ketujuh, Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim. Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim lahir di Jombang, Jawa Timur pada tanggal 1 Juni tahun 1914 dan meninggal di Cimahi, Jawa Barat pada tanggal 19 April 1953. Ia adalah pahlawan nasional Indonesia sekaligus mantan menteri dalam Kabinet Indonesia pertama. Menjelang kemerdekaan tahun 1945, ia menjadi anggota BPUPKI dan PPKI. Kedelapan, Haji Agus Salim. Haji Agus Salim lahir dengan nama Masudul Haq yang berarti pembela kebenaran. Beliau lahir di Agam pada tanggal 8 Oktober tahun 1884. Agus Salim pernah menjadi anggota panitia persiapan kemerdekaan Indonesia. Karena kepiawaiannya dalam berdiplomasi, membuat dia dipercaya sebagai Menteri Luar Negeri dalam Kabinet Syahrir I dan II, serta menjadi Menteri Luar Negeri dalam Kabinet Hatta.
Ke-9, Abikusno Cokrosujoso. Abikusno Cokrosujoso lahir di Ponorogo pada tanggal 16 Juni tahun 1897. Ia merupakan tokoh Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII). Karir politiknya antara lain mantan Menteri Perhubungan dan Menteri Pekerjaan Umum Kabinet Presidensil, penasihat Kepala Biro Kerja Rakyat, pendiri Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia, dan sebagai anggota BPUPKI. Demikianlah 9 profil singkat dari anggota-anggota Panitia 9. Panitia 9 inilah yang kemudian disebut sebagai Founding Father atau Bapak Pendiri Negara. Semoga arwah beliau, amal kebaikan mereka diterima di sisinya, serta mendapatkan tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawablah, kami hanya. Dengan kehangatan jiwa beribu-ribu orang, para tamu merasa kehangatan itu. Kita tidak bertujuan bernegara hanya satu windu saja. Kita bertujuan bernegara 1000 windu lamanya. Bernegara buat kali merdeka, tetap merdeka. Merdeka, merdeka buat selama-lamanya. Sekarang ini, pada hari ini, di stadion utama ini, saya berbicara langsung kepada rakyat seluruh Indonesia, bahkan juga langsung kepada seluruh dunia, dari timur sampai ke barat, dari utara sampai ke selatan. Saya sekarang tidak terutama sekali berbicara sebagai presiden mandataris, tidak sebagai presiden perdana menteri, tidak sebagai presiden panglima tertinggi. Saya berbicara di sini sebagai penyambung lidah rakyat Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, 4 perkataan ini bukanlah sekadar satu rangkaian kata ilmu bumi. Ia adalah merupakan satu kesatuan kebangsaan. Ia adalah pula satu kesatuan kenegaraan yang bulat kuat. Ia adalah satu kesatuan tekad, kesatuan